kita sebagai ASN tentu harus bekerja secara profesional, ya, menjalankan segala peraturan perundang-undangan, bekerja sesuai tupoksinya kita masing-masing untuk melakukan transformasi layanan umat. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan selain ini adalah peningkatan pelayanan umat atau publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Kemenak Kabupaten Bojonegoro yang berbahagia. Kembali kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu podcast Kemenak Bojonegoro. Bersama saya Anin Wulandari akan menemani Sobat Kemenak semuanya untuk berdialog dengan tamu istimewa kita dengan mengambil tema ASN profesional menuju transformasi layanan umat. Ya, Sobat Kemenak, hari ini Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG. Tentu ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan bagaimana untuk menjadi seorang ASN profesional. Untuk itu, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawuh di bumi Angkling Darmo. Apakah ini perjalanan pertama ke Bojonegoro Bapak? Ya, saya rasa pertama untuk konteks Kementerian Agama. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih banyak atas kedatangannya, atas binaannya kepada seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Akhirnya sekarang kami familiar dengan Aneka. Ya, Bapak, mohon izin, bagaimana kesan Bapak setelah tiba di Bojonegoro, khususnya kesan Bapak terhadap Kemenak Bojonegoro? Ya, saya rasa ya sama dengan kantor yang lain ya. Jadi ada nuansa spiritualitas yang ada dalam kantor ini. Jadi itu bisa dibuktikan dengan bagaimana mereka menyambut tamu yang sedang datang. Saya rasa ini tidak saja tamu yang dari pejabat negara, tetapi juga tamu pada umumnya, termasuk juga masyarakat yang akan memanfaatkan layanan di Kementerian Agama. Jadi sana ya ya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama, spiritualitas itu muncul di situ. Alhamdulillah, terima kasih atas kesan yang sangat luar biasa. Bapak, dalam rangka transformasi layanan umat, tentu kita membutuhkan tenaga yang cukup. Kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro jumlah pegawainya kurang, Bapak. Ya. Contohnya di unit kepegawaian kita hanya mempunyai 3 pegawai yang itu harus melayani lebih dari 900 ASN, belum P3K yang baru diangkat. Kendala kita kesulitan untuk mengangkat pegawai baru karena masih ada moratorium. Ketika kita mau menarik tenaga dari Satker Madrasah pun kita terkendala karena di madrasah pun jumlah pegawai terbatas. Ketika kita mau menarik dari tenaga guru, mereka tugasnya fungsional. Nah, pertanyaannya Bapak, apakah ada program dari Kemenak RI untuk penambahan pegawai di Satker kantor Bapak? Kalau secara nasional ya program penambahan ini menjadi mandatori setiap kementerian lembaga. Tidak ada kementerian yang tidak memerlukan tenaga. Jadi setiap kementerian itu setiap tahunnya itu tentu melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan itu akan menghasilkan sebuah kebutuhan pegawai secara nasional. Saya rasa ini bukan problem Bojonegoro tapi problem seluruh nasional. Kita dibatasi oleh regulasi karena yang pengatur, penentu, penetap dari formasi ASN itu adalah Kementerian Pan-RB. Yang kedua adalah dibatasi oleh anggaran negara. Jadi dua inilah yang saya rasa menjadi persoalan bagi kita, bukan persoalan ya, menjadi tantangan bagi kita semuanya, sehingga saya rasa Kementerian Pan-RB punya roadmap tersendiri dalam konteks penambahan formasi pegawai. Nah, alhamdulillah di tahun ini insya Allah ya memang ASN tahun ini tidak ada, semuanya adalah P3K. Ya, jadi dan kita dapat alokasi yang cukup banyak, 49 ribuan secara nasional untuk membackup P3K karena
menyongsong regulasi yang tidak perlu lagi mengangkat honorer atau PPNBM, sehingga ini menjadi alternatif yang wajib bagi penyelenggara negara, khususnya kementerian dan lembaga. Jadi dan kita sudah punya roadmap. Jadi kita di tahun ini memang baru kita sudah memetakan kebutuhan semuanya. Jadi 133.000 pegawai yang yang dari analisis jabatan, analisis beban kerja itu dibutuhkan. Tapi tahun ini insya Allah mudah-mudahan ini 49.000 itu kita mendapat alokasi dari 133.000 yang kita ajukan ke Kementerian PAN-RB. Inilah kemudian didistribusi ke beberapa satker, beberapa provinsi pada saat masing-masing sesuai dengan pemetaan kebutuhan di masing-masing instansi. Jadi memang tidak bisa 100%, itu bertahap karena kaitannya juga dengan apakah sudah tersedia anggaran. Kalau nanti soal rekrut mudah, tapi kalau anggarannya tidak bisa dibayar, ini juga menjadi keributan nasional. Ini yang tidak mau. Betul. Jadi harus mematchkan antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan, karena kita lagi diterpa musibah yang luar biasa, pandemi COVID, sehingga ini ya perlu dimaklumi bersama. Tapi alokasi kira-kira 30% sudah menjadi sebuah terobosan atau kekuatan yang luar biasa daripada tidak sama sekali. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Paling tidak kita ada harapan bahwa untuk pegawai di kantor Kemenak akan ada penambahan jumlah, ngaten nggih Bapak. Melanjutkan tentang P3K Bapak, bahwa belum lama ini sebanyak 45 guru dan kepala madrasah menerima SK sebagai P3K. Nah, sebenarnya dalam konsep ASN itu seperti apa Bapak kedudukan P3K itu? Ya, di Undang-Undang Nomor 5 2015 kan jelas. Jadi kriteria aparatur sipil negara itu ada dua. Satu pegawai negeri sipil, kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi statusnya sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kalau di PNS itu ada pensiun, tapi di P3K tidak ada. Tapi semua hak dan kewajiban semuanya sama. Golongannya juga sama, gajinya juga sama, tunjangannya juga sama. Yang membedakan hanya itu saja. Haknya untuk menduduki jabatan juga diperbolehkan sepanjang memenuhi kualifikasi kompetensi dalam konteks ini. Bahkan di level eselon 1 pun dari P3K sudah ada jurisprudensi. Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama sudah ada pegawai P3K yang menjadi dirjen. Nah, jadi posisinya sama sebanding jalan, cuman bedanya adalah kalau P3 tidak ada pensiun, kalau PNS ada pensiun, itu aja. Baik Bapak, untuk P3K guru di sini itu 100% guru dan kepala madrasah swasta. Semua penempatan di madrasah negeri di Satker. Nah, akibatnya muncul permasalahan baru. Ada beberapa teman guru P3K yang tidak kebagian jam karena memang kebutuhan guru mata pelajaran di Satker tersebut sudah terpenuhi. Mungkin solusi atau mungkin kedepannya seperti apa Bapak terkait dengan penempatan P3K ini? Kalau sementara ya tidak bisa ini dibiarkan. Itu tinggal soal manajemen kelola. Jadi itu bisa dilakukan dengan rotasi. Rotasi maksudnya, jadi kita hitung beban kerja P3K itu kewajiban mandatori berapa jam pelajaran. Kalau dia ada kelebihan, maka bisa dimanfaatkan untuk satker madrasah yang masih membutuhkan. Tentu dengan memperhatikan jarak lokasi dari tempat home base-nya dia ke satker yang membutuhkan. Jadi sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara pemetaan kembali P3K yang selama ini dengan cara adalah sistem home base-nya, lalu kemudian jumlah beban kerja yang diemban oleh masing-masing P3K, sehingga itu bisa dilakukan. Atau yang kedua, ya melebihi beban kerja kan tidak ada larangan dalam konteks ini. Betul. Taruhlah semacam guru punya beban misalkan 40 jam pelajaran, itu bisa diberi beban kerja 50, yang 10 ini untuk membantu satker yang kekurangan guru. Itu tidak jadi persoalan dalam konteks ini. Jadi itu solusi yang, tapi ke depan ya saya rasa ya nomenklatur ya dengan penambahan baru. Tapi ini kita terkait dengan instansi lain, dengan kementerian lain. Tidak bisa kemudian serta-merta Kementerian Agama punya kewenangan untuk mengangkat
suatu pegawai P3K. Semua ada mekanisme melalui tes, melalui NS kebutuhan, melalui seleksi CAT, wawancara, komunikasi bidang, semua dilakukan dalam konteks untuk merekrut tenaga-tenaga pegawai yang profesional itu tadi. Ya. Baik, saya kira ini jawaban yang sangat solutif. Ini bisa dijadikan referensi oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah Negeri dan referensi untuk Bapak Ibu P3K. Berikutnya Bapak terkait dengan PNS Bapak. Kebetulan saya sehari-hari bertugas sebagai pengawas madrasah dan saya sering dicurhati oleh teman-teman guru PNS baru yang diangkat tahun 2019 yang sudah ngebet pengen pindah untuk mutasi kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, ini mungkin kita perlu pencerahan dari Bapak, kira-kira bagaimana caranya agar teman-teman guru PNS yang baru ini lebih tenang dalam menjalankan tugas di Bojonegoro sehingga tidak geger untuk pindah begitu Bapak? Satu yang perlu kita sadari bahwa kita ini PNS itu di sumpah jabatan itu sebenarnya bersedia ditempatkan di mana saja. Jangankan di Bojonegoro, di Papua aja kita harus siap. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi tidak ada alasan untuk melakukan perpindahan. Perpindahan itu bisa dilakukan dengan syarat memenuhi aturan regulasi. Salah satunya yang disebut adalah tidak boleh kemudian 10 tahun mengajukan pindah. Kalau mengajukan pindah itu di kontrak perjanjian pernyataan adalah kalau dia mengajukan mutasi maka artinya dia mengajukan pengunduran diri dari PNS, itu jelas. Jadi saya rasa ya sabar, tidak ada alasan bekerja di luar wilayahnya yang tidak tenang. Kalau tidak siap ya tidak usah jadi PNS, itu bahasa kasarnya begitu. Dimanapun kita bekerja sepanjang ini di bumi Nusantara, di buminya Allah, semua sama. Ya, semua sama. Jangan kemudian kita pengennya bekerja di tempat asalnya. Saya ini kan asalnya juga Jepara, tidak bisa saya mengajukan perpindahan ke Jepara. Padahal saya sudah bertahun-tahun bekerja di Jakarta atau di Jogja, itu tidak bisa. Jadi kalaupun bisa ya harus melalui mekanisme yang dirujuk oleh persyaratan perundang-undangan atau regulasi. Minimal 10 tahun, kemudian ada alasan yang kuat untuk pindah, tidak serta-merta menjadi. Jadi prinsip adalah perpindahan mutasi bisa dilakukan secara institusi, bukan individu. Ya, jadi caranya ya dengan itu tadi memetakan. Kalau ada memetakan, silakan mengajukan redistribusi, tapi dengan catatan beban kerja yang ada satunya harus jelas dalam konteks ini ketika perpindahan. Jadi itu saya rasa kita masing-masing, jangan kemudian minta pindah tapi tidak mengikuti dengan aturan yang ada. Pindah tapi kemudian pindah di saat itu malah justru bebannya menjadi berat atau malah jam pelajarannya itu menjadi dia tidak memenuhi syarat, itu justru akan merugikan sendiri. Ya udahlah, tenang aja dulu di tempat masing-masing. Regulasinya mengatakan 10 tahun, 10 tahun itu boleh mengajukan, itu boleh katanya. Boleh itu artinya belum tentu disetujui dalam konteks ini. Karena prinsipnya adalah perpindahan itu boleh dilakukan atas dasar kedinasan, bukan atas dasar personal pribadi. Itu aja. Luar biasa. Semoga sahabat Kemenak, terutama rekan-rekan guru PNS baru dapat lebih tenang setelah mendapatkan jawaban dari Pak Sekjen. Terakhir Bapak, apa harapan Bapak terhadap ASN di Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro? Ya saya rasa normatif saja. Jadi ya tentu yang pertama kita sebagai ASN tentu harus bekerja secara profesional, ya, menjalankan segala peraturan perundang-undangan, bekerja sesuai tupoksinya kita masing-masing. Nah, dan prinsipnya adalah kita harus bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan kepada kita untuk melakukan transformasi layanan umat. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan selain ini adalah peningkatan pelayanan umat atau publik, sehingga ini Kementerian Agama dirasa manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kita bekerja tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak bermanfaat bagi masyarakat, itu tidak ada artinya. Maka sebaiknya ya kita menjadi ASN yang profesional, kemudian mengikuti segala peraturan perundang-undangan, bekerja dengan sebaik-baiknya, mengikuti aturan yang sudah ada dan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Baik, terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya. Semoga dialog yang singkat ini dapat lebih meningkatkan kinerja ASN maupun P3K di Kemenak Bojonegoro. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Semoga berjalan lancar dan sehat selalu. Baik, Sobat Kemenak, demikianlah dialog kita hari ini dengan tamu yang luar biasa. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Sekjen Kemenak RI, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG. Semoga dialog ini menjadi langkah awal menuju tagline Hari Amal Bakti ke-76 Kemenak RI, yaitu transformasi layanan umat. Maka mencetak ASN profesional merupakan suatu keharusan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan harus tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.